sama Saodah, Mak, katanya kayak gitu. Saodah aja bisa beli. Kenapa kata orang, Mak? Anak emak, handphonenya masih tulalit. Aisyah katanya, mak kamu ini hampir mati gara-gara COVID ini. Bukan karena penyakit, karena nggak bisa makan. Katanya kamu udah nuntut saya beli iPhone. Pakai aja gigi yang ada. Jadi maksud ibu itu iPhone itu gigi, padahal kan handphone. Pakai aja. Nah itu adalah budaya malu yang salah. Let's go. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bun. Ya Bun. Cowok Ekam Lovers. Ya, Cowok Ekam Lovers. Ya, kami dari tim Cowok Ekam. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Saya Devina Kristiani. Devina Kristiani. Kami adalah host Cowok Ekam yang cantik jelita, manis-manis. Ya, itu menurut Jangan kami kebanyakan ya. dipandang. Cowok Ekam kata saya. Kata saya sih manis ya. Iya nggak tahu kata abang. Nggak tahu kata orang-orang di luar sana ya. Sudahlah. Kali ini ya, Vin, kita nggak podcast ya. Ini persoalan PPKM ini, aduh, buat kita menderita ya. Pembatasan gerak kegiatan masyarakat ini membuat Cowok Ekam pun untuk mengundang narasumber itu agak dibatasi dulu. Persoalan COVID ini memang buat kita semua mencekam. Tapi jangan sampai kreativitas juga nggak berjalan. Betul ya. banget. Gimana persoalan kehidupan sehari-hari kita hari ini? Oke, nggak usah bahas itu ya, itu urusan pribadi ya. Urusan pribadi, dan kayaknya semua orang tahu karena PPKM ini kita kenapa ya kan? Iya. Mama ini urusannya kalau nggak 2 centeng beras dengan 2 telur. Sama satu lagi, gas habis, listrik habis, sudah pening PPKM. Pak, Bu, kok kita belum dapat bantuan? Bantuan mana Bu? Bantuan Bu. Beras nih Bu habis Bu. Enggak juga ya. Cowok Eka mah nggak pernah di bawah, tapi kalau dikasih ambil juga. Ya. Rezeki, nggak boleh dong rezeki. Tadi sudah sesuai prokes ya guys ya. Kita sudah bawa masker, kita juga ada hand sanitizer ya, dan kita udah berjarak mungkin nggak 2 meter ya, karena kalau 2 meter ya kameranya juga nggak nyampe. Kalau kejauhan nanti kangen. Kalau jauh-jauh nanti kangen. Kami nggak biasa dipisahin. Kalau biasa pisah baper. Jadi baper nih, itu lapar. Sekarang kita coba panggil dengan Atu ya. Karena di Lampung nama Atu itu sudah menjadi panggilan publik untuk perempuan. Atu itu sama seperti namanya kakak, mbak gitu ya. Atu Vina. Wah. Apa ada julukan baru? Atu. Jadi nama aku tuh nama Atu itu udah nggak bisa lagi dimiliki seorang novel ya. Jadi semua orang bisa menggunakan. Biasanya aku manggil Atu Novel dan aku selalu menjadi Atu. Ini cuma di kamera guys. Oke. Di umum tetap sebagai adik. Iya dong. Video kali ini kita akan bahas apa nih, Pina? Pina lihat-lihat itu ya, sama tahu mati ya, karena mata saya rabun. Kita sudah panjang lebar ngomong, katanya mati. Sama, rabun juga offense. Kali ini kita bicara tentang kebudayaan ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita membahas persoalan-persoalan yang lain, karena khususnya ini kemarin di IG kita sempat membahas soal piil pesendiri. Jadi kita coba nih kupas sedikit lewat visualnya, karena biasanya orang tulisan itu belum tentu mengerti ya. Iya, Belum jadi tentu harus paham. divisualisasi, harus dipraktekkan langsung. Gitu. Praktek nggak, kayaknya kita nggak di tempat prakteknya deh. Oke. Kita kasih contoh aja. Contoh kali aja kali ya. Iya. Kan banyak orang nanya apa sih piil pesendiri itu gitu Iya. kan. Nah, jadi kita kali ini kita mengedukasi tentang piil pesendiri itu sendiri. Iya benar, karena piil pesendiri ini mungkin untuk kalangan kolonial ya. Wah, kolonial artinya kaum tua itu mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya piil pesendiri. Tapi untuk kaum milenial kayak Tante Vina ini, tante, besok ibu. Untuk Atu Vina ini dan kawan-kawannya, mungkin juga generasi saya juga mungkin masih masih bingung apa sih piil pesendiri, karena mengandung makna dan filosofi yang mungkin nggak semua orang cepat memahaminya. Seperti Atu nih, udah ngerti belum nih tentang piil pesendiri? Belum nih aku, makanya mau kita kupas di sini. Iya, kenapa Atu Vina harus tahu piil sendiri? Walaupun Atu Vina adalah sukunya ya, suku di luar suku Lampung, tetapi dia tinggal di Lampung, bernafas di Lampung, cari makan di Lampung, Lahir ya kan? di Lampung. Lahir di Lampung, maka dia adalah orang Lampung. Iya, iya nggak, orang Lampung kan? Iya dong, orang Lampung, bangga dong jadi orang Lampung walaupun sukunya Jawa. Iya. Kalau saya
Let's go. Apa sih Atu novel Piil Pesenggiri itu? Iya, Piil Pesenggiri itu, Atu Vina, adalah sebuah falsafah dari orang Lampung. Dari orang Lampung. Jadi dari zaman tua-tua dahulu, zaman leluhur kita, itu kita memang sudah dibuat sebuah peraturan, tata titi, aturan untuk menjaga sikap-sikap kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan masyarakat, interaksi sosial. Nah, itu hubungannya dengan pribadi kita. Maksudnya apa falsafahnya itu ya, menjaga sikap kita. Piil Pesenggiri itu adalah rangkuman dari budaya Malu, guys. Adab berarti ya. Adab dan etika, tata cara kita. Nah, Cawekam itu juga sudah pernah membahas ya guys ya tentang Piil Pesenggiri. Itu narasumbernya dari ayah kita Wan Mauli Sanggem dan dari Wa Ansori Jausal. Itu nanti kita kasih lihat ya videonya. Jadi kalau soal teorinya itu sudah ada di situ. Jadi tinggal kita contohin. Nah, ini kita membahas tentang penerapannya seperti apa. Walaupun Atu Vina ini adalah sukunya suku Jawa, tapi beliau adalah orang Lampung. Wah, beliau udah tua banget, berapa puluh tahun gitu aku hidup ya. Ya itulah bagaimana tim Cawekam, host Cawekam ini memuliakan, walaupun narasumbernya, walaupun timnya itu dimuliakan. Cawekam. Nah, kan Piil Pesenggiri itu budaya Malu tuh. Kalau Piil Pesenggiri sama budaya Malu sama gengsi itu sama nggak tuh? Nah, itu yang akhirnya hari ini sering pemahaman dari kata piil itu yang tidak benar ya, dipresentasikan oleh beberapa masyarakat kita tidak benar. Malu dengan gengsi itu berbeda. Kalau malu itu dia sifatnya turun ya, maksudnya merendah, malu gitu loh. Ya Allah, malu gitu kan. Malu amat ya. Tapi kalau gengsi itu sifatnya meninggi. Meninggi itu begini. Tetangga kita beli kulkas, kita belum punya kulkas, gengsi, nggak bisa. Harus beli. Nggak boleh nggak bisa beli. Iya, nggak bisa itu gengsi ya. Sebenarnya itu bagus untuk motivasi, untuk motivasi seorang Vina untuk beli kulkas. Tapi bukan berarti tetangga beli kulkas, kita yang belum punya, belum bisa beli, kita ada-adakan beli kulkas hanya untuk gengsi kita. Malu yang bukan diartikan sebenarnya ya. Malu nggak, tetangga punya kulkas kita nggak punya. Bukan seperti itu. Ini contohnya adalah soal orang Lampung begal. Sudah terkenal di mana-mana ya. Begal terkenal di mana-mana. Males kan Lampung begal terus. Begal. Apa kita harus bangga dengan julukan begal itu untuk orang Lampung? Ya enggak. Tidak lah. Kenapa kita tidak boleh bangga? Ini bukan guyonan, bukan juga lucu-lucuan ya bahwa gagah kita adalah begal. Enggak. Begal itu adalah perbuatan yang buruk. Walaupun sebenarnya belum tentu orang Lampung itu begal semua. Kebetulan ada oknum nih yang ngebegal. Kebetulan orang Lampung. Dari Lampung, ya kan? Orang Papua sana belum tentu loh yang nggak ada begal semua. Mungkin di Papua itu ada begal juga. Mungkin di Semarang juga ada begal. Mungkin di Bali pun ada begal. Di seluruh kota ada begal. Iya, tapi orang Lampung selalu disebut suka begal. Iya kan? Nah, itu mungkin ya guys ya. Itu mungkin dulunya ada oknum yang kebetulan oknum itu orang Lampung, tinggal di Lampung, dan banyak sekali terjadi begal-begal di Lampung. Akhirnya dicaplah orang Lampung ini tukang begal ya kan. Padahal belum tentu loh semua. Kita cek coba di Polda dan Poltabes dan polsek-polsek setempat yang sudah ngebegal, apakah benar KTP-nya dan sukunya itu adalah orang Lampung? Belum tentu untuk menampik justice ya, menampik bahwa orang Lampung itu adalah begal, terus orang Lampung itu kasar, orang Lampung itu buruk ya sifatnya. Nah, itulah bagaimana Piil Pesenggiri itu harus diterapkan di kehidupan kita. Ya,
sering begal ya kan, walaupun kita nggak ngebegal kan, tapi isu yang beredar kita adalah begal. Begal. Lampung tuh terkenal begalnya. Iya. Lampung tuh begal lagi. Itu malu gitu loh. Itu yang maksudnya adalah budaya malu. Contohnya juga malunya begini. Misalnya nih, sering terjadi nih guys. Sering terjadi misalnya nih. Apa nih? Kita nih jalan nih ya. Jalan nih, kita di agak sempit nih ya, mungkin lorong atau apa, atau kita sesenggolan nih. Kita sesenggolan. Nggak sengaja senggolan, ya kan? Biasanya orang Lampung atau kita itu nanya maksud. Kita sudah nyenggol orang atau nginjek orang nggak sengaja, kita nanya maksud. Mau sepagas? Mau berantem? Padahal itu kan nggak perlu loh. Itu hal yang seharusnya nggak perlu diributkan, iya, ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Karena ya. itu ketidaksengajaan. Iya. Kan? Nah, budaya malunya adalah kita malu kalau hal-hal yang seperti itu kita besar-besarkan, apalagi sampai terjadi keributan, apalagi sampai hilang nyawa. Itu kan itu buruk, itu perbuatan yang buruk. Baiknya gimana? Baiknya misalnya sesenggolan, ya kita saling memaafkan. Aduh maaf Maaf ya. Nggak sengaja. Iya, nggak Aduh sengaja. maaf ya bang, nggak sengaja bang. Kalau bisa sekalian tukeran nomor WA ya Iya, kan. bang makan silaturahminya bakso lebih yuk. Kan jadi enak ya kan. silaturahminya kan lebih ini ya, Lebih erat. lebih erat gitu. Dari nggak kenal jadi kenal kan. Tak kenal Iya. mah kata sayang ya kan. Iya, itu namanya budaya malu. Nah, kalau gengsi itu tadi disenggol, ngamuk, mau sepagasan. Tetangga beli kulkas, dia panas hati ya kan. Iya. Dia Iya, kita nggak beli kompor, kita ikut harus beli. Iya. Gasnya beli yang gede itu kalian. Iya, itu sebenarnya motivasi bagus, tapi ya gengsi yang akhirnya diada-adakan sampai kita berbuat yang tidak baik itu menjadi tidak bagus. Iya. Itu jadi merusak citra diri kita Terus sendiri. kita bahas nanti kita soal piil pesenggiri itu apa saja ya, kalau nggak salah ya, kalau bukan nggak salah, seingat saya kadang-kadang kalau sudah ngomong kayak gini lupa. Suka lupa, suka kemana-mana. Itu kan asik. Iya Kan kan, asik. asik ngobrolnya. Itu ada 5 falsafahnya ya, dan 5 nilai ya. Itu yang pertama itu adalah piil, malu tadi. Malu kalau saya berbuat tidak baik, malu kalau saya melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Lalu ada namanya bejuluk beadab. Bejuluk beadab. Apa tuh bejuluk itu beadab? Artinya nanti kita tulis ya guys ya, biar kita nggak terlalu ini panjang juga ceritanya ya kan. Jadi bisa nyimak dari tulisan Simak juga dari ada tulisan dan videonya itu ya. subtitle. Subtitle apa tuh? Deskripsinya Oh gitu ya, ya. deskripsi. Tulisan bacaan. Pada intinya itu adalah sebuah pemberian gelar atau panggilan untuk orang Lampung. Panggilannya itu untuk adatnya ya. Jadi kalau kita mau ngambil gelar itu ada adatnya, cakak pepadun, atau ada khusus kalau orang Saibatin ya, itu nggak bisa sembarangan ngambil gelar, tapi itu sudah ada adoknya masing-masing. Mereka nggak bisa naik tahta istilahnya. Kalau Lampung Pepadun kan bisa tuh gelarnya bisa naik-naik sesuai dengan kemampuan. Panggilan orang Lampung kayak di di lingkungan rumah ada namanya pujaan, ada yang namanya atasan, ada yang namanya kanjeng, ada namanya adin, macam-macam ya, ada mama gitu loh. Terus ada gelar-gelar kebangsawannya seperti rajo, misalnya rajo sago-ago ya kan, bina kepala bumi ya kan, macam-macam lah ya nama-nama itu. Prinsipnya adalah, filosofinya adalah, maknanya adalah bahwa kita setelah diberi gelar, bukan hanya gelar dan nama ya, nama yang melekat seperti nama saya misalnya Novel Vina, itu harus dijaga. Apalagi kalau misalnya orang Lampung sudah ngasih gelar nih, seperti saya dikasih gelar namanya Pangeran Mustika untuk kampung saya ya, Pangeran Mustika. Itu harus saya juga, selain nama novelnya harus saya jaga, Pangeran Mustikanya pun harus saya jaga. Nah, Pangeran Mustika itu dari mana gitu? Dari keluarga kita, keluarga besar kita. Nah, artinya nama yang sudah diberikan kita itu, keluarga kita itu pun harus kita jaga nama baiknya. Lalu tempatnya, saya dari Megopa nih. Nah, Megopanya itu harus saya jaga juga nama baiknya dari perbuatan-perbuatan saya. Jangan sampai nama Megopa saya rusak akibat perbuatan saya nggak baik
gitu. Nah, Mego Pak di mana? Di Lampung, ya kan, di Lampung. Nah, saya harus jaga perbuatan saya yang buruk itu akan berakibat fatal, nama baik saya menjadi buruk ketika saya tidak bisa melakukan hal yang benar, seperti begal misalnya tadi. Karena oknum pribadi si A, ya kan, membegal, akhirnya nama besarnya Lampungnya pun, masyarakatnya pun ikut tercemar. Itulah kenapa berjuluk beradat itu dimaksudkan untuk menjaga kehormatan nama, gelar, tempat, semua, menjaga nama baik kita. Seperti itu. Kayak Vina nih. Vina di mana nih sekarang? Namanya Vina nih ya. Vina Kristiani. Kalau di nama udaranya Devina. Ya kan? Nah, itu nama panggilannya Devina. Nah, dia sekarang berada di mana, Vin? Ada di Lampung. Ada di Lampung. Dia sedang duduk di mana, Vin? Di Lampung, Cawaekam. di Cawaekam. Ya. Walaupun saya bukan orang Lampung, walaupun saya ini suku Jawa, suku manapun, ketika saya ada di Lampung, lagi di Cawaekam, ya saya harus bawa nama baik Lampung dan Cawaekam dong. Walaupun Vina ini nggak punya gelar loh. Nah, tapi kan kita harus tahu kita ini lagi dari mana, lagi ada duduk di mana, ditempatin di mana, gitu. Vina punya orang tua, Vina punya kakak, punya adik, Vina punya paman, Vina punya lingkungan, punya tetangga, punya masyarakat, punya tempat bekerjanya di mana, itu harus Vina jaga. Nah, itu nilai-nilai besar dari yang namanya berjuluk beradab itu. Jadi, guys, Cawaekam lovers di luar sana, mulai saat ini, jagalah nama baik Anda. Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi ya guys ya, nggak ada ruginya loh kalau kalian itu jaga nama baik diri sendiri gitu loh. Walaupun kalian ini sebenarnya memang, ya aku nih nggak baik loh, aku nih nggak bener loh gitu. Tapi kan kalian tuh bisa untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau kalian jaga nama baik kalian, yang untung tuh kalian sendiri deh, percaya deh. Iya, kalian bisa mengudara tanpa kita harus gembor-gembor. Gue ini loh, gue ini loh. Orang mah nggak tahu keles kalau itu lo gitu kan. Kasarnya gitu ya, aduh suka keceplosan kalau ada orang tuh nggak akan pernah tahu kalian itu siapa. Nah, Vina penjual tempe, Vina pedagang bakso, bukan. Orang tahu kalau kalian itu ada di mana, kalian tinggal di mana, kalian ada wadah di mana. Oh, Vina mana? Vina Cawaekam ya. Oh iya tahu. Nah, jadi kadang-kadang kan juga kalau di luar Vina mana? Oh ini Mbak Vina ya, Vina. Oh kenal gitu. Ini Mbak Vina Cawaekam kan? Oh iya gitu. Curhat guys. Ya karena memang kita tinggal di Lampung dan kita udah ada di Cawaekam gitu. Karena benar ya, nama Cawaekam itu kan sudah identik dengan Lampung. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, kawan-kawannya itu harus punya etika dan adab, falsafah hidup sendiri. Jadi harus menjaga nama baik. Malu Cawaekamnya, malu kitanya. Malu. Memang ada sih prinsip orang ya yang ngomong, gue nggak makan dari orang kok, gue nggak makan dari tetangga, gue hidup sendiri gitu ya. Gue nggak peduli sama omongan orang. Ya nggak gitu guys. Selama kamu masih namanya berinteraksi, masih hidup di masyarakat sekitar, semua kena imbas dari apa yang kita lakukan. Contoh tadi begal. Gue nggak begal, tapi ketika gue ke Jakarta ya, gue ke Jakarta tuh, oh ini dia orang Lampung begal. Sampai ada satu ya, ini gue mau curhat ya. Ini pengalaman pribadi. Ketika ngelamar kerja, dilihat dong KTP. Wah, orang Lampung ya, tukang begal nih. Begal. Kan bukan Vina yang begal. Orang yang begal tapi Vina juga sebagai orang Lampung kena. Iya, makanya mulai dari sekarang kawan-kawan masyarakat Lampung, Cawaekam lovers harus mulai menjaga nama baik diri sendiri. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk kebaikan masyarakat Lampung khususnya. Dan yang pastinya ya untuk diri sendiri ya. Iya. Masa iya emang senang kalau misalnya digunjingin orang buruk-buruk kan enggak? Kalau bisa kan yang digunjingin yang baik-baik ya. Iya. Nah itu harusnya yang paling baik. Iya. Vina itu, oh ini Vina, aku nggak tahu memang Mbak Vina ini siapa, tapi aku taunya Mbak Vina ini ada Cawaekam. Iya kan Mbak, bener kan? Oh iya bener, dan saya ada di situ. Kadang kan aku suka kaget gitu kan kalau belanja pakai jajan cilok pinggir jalan gitu. Nah satu lagi ya guys, Cawaekam lovers, diingat, PL Pesenggiri itu juga ya, adab dan etika itu bukan hanya punya orang Lampung, tapi semua suku mengajarkan adab dan etika yang betul. Iya, tapi kita bicara PIL ini karena kita bilang iya, karena kita di Lampung, kita bicara PIL sendiri. Tapi
dari piil bejuluk beader itu ada yang namanya nemui nyimah. Nemui nyimah itu adalah filosofinya ya, maknanya adalah tata cara dalam bertamu, bersilaturahmi. Iya, seperti itu. Abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jangan langsung abang aja. Assalamualaikum, dibuka. Adeknya bang. Waalaikumsalam, ya kan. Iya. Pas pulang ya guys, gitu ya. Pulang ya guys, pulang ya bang, pulang ya mbak, gitu. Jangan lupa ini keranjangnya, ini kreseknya. Iya, artinya ada tata cara dalam menyapa. Bukan hanya kita assalamualaikum ke rumah orang ya. Maksudnya ketika kita berpapasan dengan orang di luar, di jalan, kita wajib menyapa. Jadi tidak terlihat seperti orang sombong. Tapi maaf ya guys ya, kalau itu menuju ke saya ini sering dikatakan sombong sama orang sekitar. Kenapa? Karena kata mereka kok ketemu di jalan nggak tegur. Mohon maaf guys, ini 3 loh. -3. Benar, kalau saya ingat, saya lihat itu pasti saya tegur. Sama satu lagi ya, sama kalau soal penglihatan ya, sama saya juga sering begitu nih tuh. Iya. Saya ini -8, ini pakai soft lens. Jadi kalau malam apalagi kalau ngeliat itu Vina itu udah jutek, sombong lagi, udah mukanya begitu sama, ditegur plok gitu. Kalau nggak pakai tawa Vina gitu kan, baru kedengeran. Iya. Kan nanti sombong. Karena memang face kita memang face orang sombong. Face orang sombong, iya. Judes, julid, tapi sebenarnya hatinya baik loh guys. Baik banget loh ini aku ini, ya ampun. Halo, cowok. Wow. Saya mau ngomong apa ya kan? Terserah gue dong. Intinya saling menghargai sesama manusia, sesama teman, sesama masyarakat, ya kan? Lingkungan. Contoh paling sederhana itu apa? Cara menghargai sesama ya, yaitu ada 3 kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Kelihatannya sepele ya guys. Sepele ya, memang. Sepele. Tapi itulah etika. Terkadang kita melupakan hal yang paling kecil adalah kepada anak. Iya. Atau adik kita. Mentang-mentang dia adik kita, mentang-mentang dia di bawah kita atau anak kita tidak menggunakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Laju semau. Nah, Iya. gini Itu pula. Waduh. Iya. Nah, walaupun sama anak kita gitu, kita misalnya minta ambilkan masker. Nah, tolong dong ambilin masker, ya kan. Adik kita misalnya, Vina tolong dong bikinin kopi gitu kan. Iya tuh. Iya, jadi kan gitu. orang yang disuruh itu, dimintain tolong itu, dia akan berbuat ikhlas gitu. Merasa dihargai, aku nih sebagai seorang Iya, adik nih merasa menghargai sama kakaknya. Walaupun tiap hari bikin kopi. Iya, ya apa gitu kan. Cuman kan bagaimana si kakak ini caranya ke adik itu walaupun anak kecil tapi ya dianggap dihargain sama si Setelah ngasih kopi, bilang terima kasih Vina, sama-sama. cantik banget. Nah, apalagi dibilang ya. cantik banget, tiap menit Vina bikin kopi. Walaupun itu cuma basa-basi guys, tapi itulah yang namanya etika. Etika kita bergaul, itu nemuin nyimah. Salah satu ya penerapannya. Lalu ada yang namanya nengah nyampur. Nengah itu apa yang diketengahkan, nyampur itu berbaur gitu loh. Jadi apa sih yang kita ketengahkan ke masyarakat? Misalnya misalnya nih ya Lampung nih. Lampung nggak punya apa-apa, warisan budayanya nggak ada, itu malu. Tapi ketika kita bawa tapis yang wajib kita banggakan, kita bawa sulam usus, kita bawa gamelan, kita bawa apa namanya warisan-warisan kita yang berharga, itu kan kita bangga nih. Tapi kalau bawa begal, malu kita ya, malu guys, tiil. Tapi kalau kita bawa tapis kreasi, walaupun tapisnya itu kecil gitu ya, kayak cuman gantungan kunci. Wah pasti dari Vina nih ya, seorang Vina yang bukan orang Lampung, memang suku Jawa tinggal di Lampung, itu bangga banget. Apalagi kalau udah keluar, dari Lampung ya Vin, bagus loh Vin, bagus. Nah itu kan kita punya kebanggaan tersendiri kan. Iya, kita bangga jadi seorang Vina, gitu kan, seorang orang Lampung. Itu contohnya lah ya, misalnya ada seorang yang punya prestasi, itu kan dia sudah seorang Vina punya prestasi di luar sana, patut dibanggakan. Dia nggak malu lagi nih, gue punya prestasi. Tapi walaupun tante terus atuh Vina, Ibu Vina boleh, saya ibu Vina boleh. Adek Vina lebih enak. Adek. Walaupun atuh Vina ini punya sebuah
skill ya atau sebuah kelebihan yang patut dibanggakan, tapi bukan berarti Tante Vina enaknya tante ya kali ya guys. Muka aku kayak tante ya, padahal aku imut loh kayak dede-dede gemes itu loh. Atau Vina nggak boleh sombong, nggak boleh egois, nggak boleh keras kepala, nggak boleh yang namanya semau-mau, sago-ago, ya kan? Dalam berbaur, dalam Suka-suka bergaul, gue. ya, Itu dalam nggak di boleh. tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pertemanan itu nggak boleh seperti itu. Kita tunjukkan hal-hal yang baik ke masyarakat, ke teman-teman kita, gitu. Pelit itu nggak boleh pelit guys. Iya bener, nggak boleh pelit. Iya, nggak ya boleh, kan? nggak boleh pelit. Kalau kawan kopinya habis, tuangin. Rokok misalnya kan, Rokok barengan. habis nih, barengan. Rokok rakyat gitu. Barengan, jangan rokok kita habis nih. Dia ngerokok sendiri. Waduh, kerok begini mah. Gitu mbak ya. Iya kan, pas makan gitu minimal basa-basi ya kan. Pas makan nih, misalnya ketemu kawan lagi makan nih di jalan ya, makan mie ayam. Mie ayam Pin gitu, walaupun cuma basa-basi ya kan. Ya kan? Kita juga Iya. nggak kepengen kok, tapi kata Vin makan, iya Vin. Tapi kalau rokok, gua iya, ditawarin, Vin gua ngopi, pengen, ayo, Vin. Kalau ditawarin Vin makan, beneran enggak gitu. Iya, artinya apapun sikap saat bergaul, saat kita ada di lingkungan masyarakat di luar kita harus menjaga nama baik kita, menjaga sikap kita dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Malu, piil kalau kita sampai nggak bisa bergaul dengan benar di lingkungan masyarakat. Itu namanya. Ada juga kadang kan ya novel ya, udah berbaur nih, yang benar nih, bergaul yang benar. Tapi kalau masih keras kepala, egois, ya sudah. Iya, nggak boleh. Egois itu ya, egois itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, orang egois itu nggak akan pernah sadar bahwa dia egois. Maunya dia benar, Iya, dia merasa benar terus karena dia egois, dia tidak mau menerima masukan, dia nggak mau menerima ini, itu egois keras kepala. Jangan sampai kayak gitu ya, Jangan sampai seperti itu ya guys ya. rugi, nggak punya temen, Nggak hilang semua rezeki. Bukan rezeki itu bukan berarti uang loh. Iya. Teman yang baik, lingkungan yang baik itu termasuk rezeki. Belum tentu di luar sana bisa nemuin teman-teman yang baik. Salah satu rezeki. Rezeki teman baik akhirnya dapat duit juga. Iya, kan? dapat dari temen, dapat duit. Ada duit nggak? Bentar nih. Buntu. Nah, kembali ke buntu nih ya. Kembali kita ke buntu. Nah, ada lagi nih filosofi terakhir. Apa nih? Itu adalah Sakai Sambayan. Sakai Sambayan itu adalah tolong menolong, toleransi dalam kita berkehidupan bermasyarakat. Nah, apa hubungan dengan buntu tadi? Sumsuman, ya, sedekah itu ya salah satu dari toleransi tolong menolong kan ya. Nah, Sakai Sambayan itu sebenarnya kalau Pancasila, 5 Pancasila itu kalau kita gabungkan itu menjadi gotong royong maknanya. Nah, begitupun dengan Lampung, jauh sebelum adanya Pancasila, orang Lampung sudah ada nih gotong royong dari Sakai Sambayan itu. Iya, nah Sakai Sambayan atau tolong menolong itu sebenarnya ada banyak. Nah, ada yang namanya tolong menolong atau gotong royong dalam bentuk tenaga. Seperti apa itu? Nah, contohnya gini nih. Ini ya mungkin pengalaman pribadi lah ya, pengalaman pribadi. Oke, curhat dikit. Jadi nih ya, tolong menolong tenaga. Misalnya kita nih ya, kita lagi bareng-bareng nih, ngumpul bareng. Nah, kita sum-suman nih kawan nih, yuk beli gorengan yuk. Tapi Vina nih nggak punya uang. Waduh nggak punya uang. Pasti kawannya ya udahlah nggak apa-apa kalau nggak punya duit mah nggak apa-apa. Oke lah kita nggak apa-apa kan. Tapi ingat, nggak laju kita kopi, ngodot, bantu nyadain piringnya kek, minumnya setelah makan dicuciin kayak piringnya. Jadi walaupun kita nggak menolong sumsuman duit, kita nolong tenaga. Jadi kawan-kawan yang nyokong ini tadi, yang sumsuman tadi kan senang, dia juga bantu tuh tenaga pun dia nggak punya duit. Jadi kita enak sama orang tersebut gitu. Ya, itu yang maksudnya Atupina, ketika kita tidak bisa membantu dalam bentuk materi, kita bantu tenaga gitu. Iya, betul itu. Nah, contoh konkret di masyarakatnya itu ada namanya kerja bakti. Nah, itu tenaga semua guys yang yang diberikan kita kan, gotong royong di luar itu kan tenaga semua. Tapi ada juga yang misalnya ibu-ibunya nggak kuat nih untuk kerja nyangkol-nyangkol, bersih-bersih, mereka sumbangan dalam bentuk
materi, misalnya kopi, kue dan sebagainya. Itu sama yang diucapkan oleh Atu Pina tadi ya. Kalau kita nggak bisa bantu tenaga, kita bantu materi. Kita nggak bisa bantu materi, kita bantu tenaga. Nah, ada satu lagi. Jangan cuma bantu doa juga bisa. Oh, doa itu yang penting. Doa dulu baru Doa usaha. dulu baru usaha. Tapi kalau doa tanpa usaha juga nihil, Iya. guys. Nah, tadi kan ada kerja bakti nih, tenaga. Terus tadi yang bentuknya sumsuman itu bentuk materi, baik itu berupa uang maupun itu berupa makanan atau dan barang sebagainya ya, barang gitu loh. Itu ada satu lagi Atu Vina. Apa tuh? Itu bantu pemikiran. Nah, bantu pemikiran itu guys, misalnya itu adalah saran dan masukan. Misalnya kita dalam berorganisasi, kita memberikan saran pendapat, itu diterima yang baiknya. Kalau merasa buruk ya jangan. Tapi juga tidak berarti kita langsung emosi dengan pendapat kawan atau masukan kawan. Jangan guys, kita harus menerima masukan kawan, saran dan masukan kawan banget. seperti itu. Karena ya guys ya, nggak ada kawan yang akan menjerumuskan kawannya sendiri. Iya. Dan satu hal guys, ketika seseorang masih diberikan masukan, masih diberikan saran, pemikiran oleh orang-orang terdekatnya, kawannya, itu berarti itu peduli. Masih sayang. Tapi kalau sudah dibiarkan saja, lu mau menjerumus di jurang bodo amat, lu mau ngapain itu terserah, itu Gue bodo amat. itu sudah bukan lagi dianggap kawan atau teman. Nah kan itu kenapa bisa terjadi seperti itu, karena ya tadi itu balik ke sikap menghargai. Dia tidak toleransi, dia tidak menghargai kawan dengan isi kepala dia, keras kepala, egois, nggak mau menerima masukan, pemikiran seperti itu. Nah itu malu. Nah seperti itu Atu Vina. Karena kalau kita hidup nggak berkawan juga ya, ngapain hidup sendiri gitu loh, nggak ada yang bisa bantu gitu. Cuman doa bantu. Nah doa, ya Allah saya pengen ini, ya Allah bantu saya ini, tanpa usaha juga nihil. Tanpa kawan apalagi, waduh rugi besar. Kawan itu nggak perlu banyak-banyak, cukup beberapa tapi yang dekat dan mengerti. Iya. Ya kan? Orang Soekarno aja nggak harus, kata Soekarno, saya butuh 10 pemuda. Dia nggak perlu banyak pemuda. Dia cuma perlu 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Ya kan? Artinya kita nggak perlu banyak orang gitu loh untuk ini. Tapi ya itu tadi, yang bukan yang malas, bukan keras kepala, bukan yang nggak bisa jaga nama baik, bukan juga pula yang nggak bisa berbaur sama orang. Iya, gitu. kalau itu juga nggak ya. Nggak banget deh. Iya, enggak. 100 juga percuma kalau orang kayak gitu kan. Jangan sampai jadi kaum yang begitu ya guys ya, rugi banget. Iya. Nah, hubungan dari Piil Pesengiri tadi, dari semua falsafah yang ada, nilai-nilai tadi, ada yang namanya Piil, Beculuk, Beadab, Nemu Nyimah, Nengah Nyakur, dan Sakai Sambayan. Itu adalah nilai-nilai kearifan lokal orang Lampung atuh. Iya. Let's go. Kalau yang di luar sana dibilangin nih, misalnya apa kamu, jangan macam-macam kamu sama orang Lampung, saya pagas kamu ya kan, saya patiin kamu ya. Itu salah, itu prinsip yang salah, itu omongan yang salah, dan itu jangan ditiru ya guys ya. Itu bukan lelucon, itu bukan guyonan, itu hal yang buruk gitu. Jangan yang hal-hal seperti itu yang kita banggakan gitu. Kerasnya orang Lampung bukan kerasnya yang mainnya pagas, mainnya mati. Ya, bukan berarti arogan. Orang Lampung itu bukan tegak, bukan kasar dalam bentuk kriminal, dalam bentuk prinsip yang baik. Dari falsafahnya malu jika berbuat yang tidak baik. Maka dia berprinsip kuat, berprinsip teguh untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, seperti itu guys. Nah, contoh lagi nih, udah banyak ya contoh. Satu lagi nih untuk kaum pelajar. Kaum pelajar nih ya, sekarang lagi zamannya iPhone. iPhone, ya kan? iPhone 12 misalnya kan. Nah, ini saya ceritakan antara Isah dan Sooda. Wah, ini Apa nih Isah? si Isah bilang sama mamanya, bilang, "Ma, si Sooda beli iPhone 12." Emaknya nanya, "iPhone? Sudah habis apa iPhone-nya?" katanya kayak gitu. Dia maksud emaknya ini iPhone itu gigi guys. Dikira si Saudah ini beli gigi 12, gigi palsu sampai 12. Ya emaknya gak gaul, ya kan, nanya lah, "Ayo bukan itu mak," katanya. "Saudah beli HP," katanya kayak gitu.
HP-nya itu HP terbaru katanya kayak gitu. iPhone 12. iPhone 12 Pro Max tuh. Iya, terus semuanya bilang, "Kenapa?" Terus, "Kenapa emangnya kalau dia beli iPhone ini?" Katanya kayak gitu. "Ya malu, Mak saya," katanya. "Malu Isa. Isa handphonenya masih handphone ece-ece," katanya. Handphone tilulilit. "Malu saya sama Saodah, Mak," katanya kayak gitu. "Saodah aja bisa beli. Kenapa kata orang, Mak? Anak emak handphonenya masih tulalit." Isa katanya, "Mak kamu ini hampir mati gara-gara COVID ini. Bukan karena penyakit, karena nggak bisa makan," katanya. "Kamu udah nuntut saya beli iPhone." Pakai aja gigi yang ada. Jadi maksud ibu itu iPhone itu gigi, padahal kan handphone. Pakai aja. Nah, itu adalah budaya malu yang salah. Masalah kita. iPhone itu adalah gengsi. Iya, gengsi. Itu gengsi. Memang motivasi kamu boleh punya iPhone, motivasi kamu untuk beli iPhone. Tapi cara-caranya bukan harus menuntut orang tua kamu yang nggak ada. Misalnya hari ini posisinya nggak ada, kamu bisa berjuang dengan apa saja yang halal untuk bisa mendapatkan iPhone 12. Benar banget. Contoh kecilnya nabung. Dan kalaupun tidak, kamu jangan malu gitu loh. Karena memang hari ini orang Lampung itu nggak malu dengan keadaannya, dia harus bangga dengan keadaannya, bermotivasi untuk lebih baik. Iya. Jadi Isa, nggak apa-apa ya Sah ya, sekarang pakai handphone itu dulu, pakai tulalit aja dulu, kasihan mamanya. Nanti kalau sudah nabung dikit-dikit pasti bisa kok nabung. Kalau ada niat pasti keturutan Sah apa yang kamu mau Sah. Iya. Kalau cuma selfie aja, pinjam aja punya Saoda. Oke guys, tentang PIL sendiri ya, penerapan di kehidupan kita sehari-hari itu apa. Nah, semoga obrolan santai kita ini dimengerti oleh banyak pihak dan semoga bermanfaat ya. Iya, bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau soal adatnya PIL sendiri itu nanti kita bisa cek yang ada di video sebelumnya ya guys ya. Ini hanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Besok lusa kita akan bahas-bahas lagi seputar budaya Lampung dan lain-lain yang seputar Lampung ya. Seputar Lampung lah ya pokoknya. Iya. Bagi kamu yang ingin membahas sesuatu, boleh nanti boleh di request kita ya, request apa yang ingin dibahas di kolom komentar ya, boleh di request. Benar. Nanti kita coba cari tahu ya apa aja yang akan kita bahas sesuai dengan requestnya juga. Oke. Itu tentang seputar Lampung ya, bukan seputar kita loh. Iya, seputar kita cek di IG ya guys. Di IG, di Facebook atau di sosmed boleh. Iya. Dan jangan lupa Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Cowok Ekam. Iya, dan tekan tombol guys. Biar kamu nggak pernah ketinggalan info-info dari kami. Iya. Salam dari kami. Ada host kita juga, ada namanya Yaijo, Kiai Jorki, dan ada Mbak Melia Sari. Mbak Melia. Ada Atu Melia Sari. Salam juga dari mereka. Nanti mereka juga bisa buat vlog-vlog seperti ini. Mereka akan gabung dengan kita suatu saat nanti karena mereka sekarang PPKM sibuk dan PPKM. Iya. Oke guys. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Ya kan, untuk kamu-kamu yang ingin ikut vlog dengan kita boleh rekomendasi di komentar aja ya, nanti kita hubungin. Oke deh. Oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abikun. Ya ampun.